Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang neoplasma. Ya, baik. Neoplasma adalah gangguan pertumbuhan sel-sel baru yang tidak terbatas, tidak ada koordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berfungsi secara fisiologis. Jadi, neoplasma identik dengan tumor. Ya. Nah, dalam istilah klinik, tumor bisa diartikan sebagai pembengkakan. Neoplasma membentuk tonjolan, namun tidak semua tonjolan adalah neoplasma. Ya, jadi misalnya saya contohkan bisul, ya. Bisul yang bengkak itu juga istilah secara klinis disebut sebagai tumor atau bengkak. Tapi dalam materi kita kali ini kita akan membahas neoplasma yang identik dengan tumor atau kanker. Nah, pada neoplasma terjadi perubahan sifat di mana energi lebih banyak dipergunakan untuk pertumbuhan. Jadi, sel terkonsentrasi untuk bertambah banyak, tetapi sedikit saja untuk menjalankan fungsi. Jadi pada sel-sel yang mengalami pada sel-sel tumor terjadi perubahan struktur, perubahan biokimia, dan perubahan fungsi. Oke. Pada sel-sel neoplasma atau sel tumor, sebagian besar energi sel dipergunakan untuk berkembang biak, bukan untuk menjalankan fungsi sel. Pada gambaran mikroskopis, inti menjadi lebih besar dibandingkan dengan sel-sel yang normal. Kemudian, secara mikroskopis juga terlihat bahwa mitokondria sebagai sumber energi sel berkurang. Nah, jadi secara struktur terjadi perubahan, secara fungsi juga mengalami perubahan. Nah, karena kemampuan sel untuk metabolisme atau oksidasi berkurang, maka sel-sel neoplasma memperoleh energi dari glikolisis atau pemecahan glikogen menjadi energi, menjadi gula, ya. Pada sel yang normal, sel memiliki bermacam enzim untuk melakukan fungsi. Tapi pada sel-sel neoplasma, enzim seragam, ya, karena digunakan untuk pertumbuhan saja, tidak pada sel yang normal. Sel-sel neoplasma mendapat prioritas untuk memperoleh asam amino, sehingga sel tubuh lainnya mengalami kekurangan. Sehingga pada stadium akhir sering ditemukan yang namanya kaheksia. Pasien penderita kanker atau tumor tampak sangat kurus sekali. Kenapa mengalami kurus? Karena sel-sel kanker atau sel-sel tumor mendapat prioritas untuk memperoleh protein, sehingga sel tubuh lainnya mengalami kekurangan. Nah, Anda kalau memperhatikan orang penderita kanker atau tumor, nggak ada yang badannya segar, ya. Badannya pasti kurus. Karena sel-sel tubuh yang lain kalah, ya, dikalahkan oleh sel-sel tumor untuk mendapatkan protein. Itu yang disebut sebagai kaheksia, kondisi yang kurus sekali pada pasien kanker. Nah, sekarang ciri-ciri tumor ganas. Tumor dibedakan menjadi dua. Yang jinak disebut benigna dan yang ganas disebut maligna. Beberapa ciri tumor ganas di sini ada infiltratif, residif, metastasis, pertumbuhan cepat, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik. Infiltratif. Kita sering pada istilah bahasa Inggris, kanker disebut sebagai cancer, ya. Cancer itu artinya kepiting. Karena tumor ganas tumbuhnya bercabang menyerupai kepiting yang menyusup ke jaringan sehat di sekitarnya. Nah, karena infiltratif, maka pada pemeriksaan sel
tumor sulit untuk digerakkan karena dia menyusup jaringan di sekitarnya. Berbeda dengan tumor jinak. Kalau tumor jinak mudah digerakkan karena berkapsul ya, dibungkus, biasanya bentuknya juga bulat. Jadi kalau digerakkan dia akan mobile atau bergerak. Beda dengan sel tumor ganas karena infiltratif. Tumor jinak tumbuh ekspansif, mendesak jaringan sehat di sekitarnya dan membentuk simpai. Nah, maka tumor ganas sering diistilahkan sebagai cancer ya. Cancer artinya kepiting. Baik. Yang kedua, sifatnya residip. Kalau ada penjahat bolak-balik masuk ke lembaga pemasyarakatan, dia disebut sebagai residivis ya. Nah, residif di sini artinya setelah diangkat atau dilakukan pembedahan, tumor ganas sering tumbuh lagi. Mengapa? Karena pada saat pembedahan ada bagian yang masih tertinggal di tempat yang sama. Nah, orang sering menyebutnya, kenapa kok dia kena kanker lagi? Karena akarnya ketinggalan ya. Sebenarnya itu bukan akar, tapi bagian dari sel-sel yang infiltratif tadi. Berbeda dengan tumor jinak, karena ada kapsulnya, jadi kalau diangkat semua jaringan terangkat dan tidak ada yang tertinggal. Maka sifat tumor ganas adalah residif atau mudah kambuh. Berikutnya adalah metastasis. Nah, kalau Anda mendengar seorang pasien meninggal karena kankernya sudah sampai ke otak, ternyata itu metastasis, sedangkan sel kanker awalnya dari paru-paru. Jadi tumor ganas melakukan metastasis atau anak sebar di tempat lain secara hematogenik penyebaran melalui aliran darah dan limfatogenik melalui kelenjar limfe. Karena tubuh kita sistemik, apapun yang terjadi di dalam tubuh maka tersebar ke seluruh tubuh. Beda dengan tumor jinak. Kalau tumor jinak tidak mengadakan metastasis atau tidak mengadakan anak sebar. Nah, berikutnya tumor ganas sifatnya pertumbuhannya sangat cepat. Sel yang normal satu sel membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Tapi pada tumor ganas, pembelahan multiple dalam waktu yang bersamaan. Satu buah sel dapat membelah langsung menjadi 4 anak sel. Kemudian yang membedakan tumor jinak tumbuhnya lambat sehingga tumor tidak cepat membesar dan tidak ditemukan gambaran mitosis atau pembelahan sel yang abnormal. Berikutnya perubahan pada inti sel. Secara mikroskopis, sel yang normal itu perbandingan antara inti dan sitoplasma adalah 1:4. Tapi pada tumor ganas atau kanker, inti sel lebih besar sehingga perbandingan antara inti sel dan sitoplasma adalah 1:1 atau 1 inti 2 sitoplasma. Kemudian kromatin, benang-benang kromosom tampak lebih kasar dan berkelompok di tepi inti yang disebut sebagai hiperkromasi. Kemudian anak inti sel atau nukleolus cenderung menjadi lebih besar. Ini adalah gambaran mikroskopis pada tumor ganas atau sel-sel kanker. Kemudian berikutnya anaplasi. Nah, Anda sering mendengar kalau ada pasien mengalami tumor atau kanker, dilakukan pembedahan, lalu sebagian dari jaringan itu diperiksa, istilahnya pemeriksaannya patologi anatomi. Jadi diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat ada tidak perubahan bentuk dari sel asal. Nah, istilahnya terjadi anaplasia. Parenkim tumor ganas akan melakukan pembelahan yang tidak menyerupai sel asal. Itu sering disebut sebagai istilahnya diferensiasi buruk. Karena mengalami anaplasia atau kemunduran ya. Jadi pertumbuhan sel yang tidak sama dengan sel induk. Sedangkan tumor jinak melakukan diferensiasi baik, artinya pada saat pemeriksaan
patologi anatomi, bentuk sel masih sama dengan sel induknya. Baik. Berikutnya, kehilangan polaritas. Struktur sel tumor ganas menjadi tidak beraturan. Pada sel normal, struktur sel itu teratur. Misalnya lapisan pada kulit. Ada yang namanya, lapisan kulit kan ada 4 ya. Ada yang namanya stratum basale, stratum spinosum, dan seterusnya. Tapi pada tumor ganas, strukturnya menjadi berubah. Kemudian, tumor ganas akan menyebabkan kematian meskipun letaknya di organ yang tidak penting atau tidak vital. Ya, misalnya organ yang tidak vital, misalnya kulit, tetap akan menimbulkan kematian karena dia tumor ganas atau kanker. Sedangkan tumor jinak tidak menyebabkan kematian kalau letaknya bukan pada organ yang vital. Tumor jinak di kulit tidak akan menyebabkan kematian, tapi tumor ganas pada kulit akan menyebabkan kematian. Oke. Nah, metastase yang dilakukan tumor ganas tadi ada 2, metastase setempat dan metastase jauh. Misalnya nih, dia mengalami kanker pada paru-paru. Tadinya kankernya sebelah kiri, lalu menyebar ke sebelah kanan. Itu namanya metastase setempat. Tapi kalau dia mengalami tumor ganas di paru, kemudian metastasenya di otak, itu disebut sebagai metastase jauh. Nah, kenapa kok bisa mengalami metastase? Tadi sebagian sudah kita bahas ya. Karena tumor ganas bisa menyebabkan kanker karena adanya pelepasan sel-sel tumor. Ingat, tubuh kita sifatnya sistemik. Sel-sel tumor bisa menyebar secara hematogenik dan limfatogenik. Yang kedua, adanya jalan penyebaran. Ketiga, adanya lingkungan yang memberikan kemungkinan untuk hidupnya sel tumor. Anda perhatikan, metastase pada sel-sel tumor ganas itu umumnya di tempat yang memang organ itu banyak nutrisi. Misalnya di otak. Otak ini organ yang sangat istimewa ya. Di sana banyak glukosa, banyak oksigen, banyak zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga sel-sel tumor ada kemungkinan untuk berkembang biak di tempat metastase itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian efek neoplasma, tumor jinak akan menimbulkan gejala atau simptom karena yang pertama posisinya. Yang kedua komplikasi sekunder, yang ketiga jika tumor pada kelenjar endokrin. Baik, misalnya posisi tumor. Kalau dia letaknya tumor di saluran kemih, maka akan mengobstruksi atau menghambat keluarnya urin. Kalau letaknya di otak, maka akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Pasien akan mengeluh sering sakit kepala karena pembesaran tumor menekan jaringan otak. Nah, proliferasi atau perubahan bentuk sel tumor akan menekan jaringan sekitarnya sehingga jaringan sekitarnya menjadi atrofi. Anda perhatikan ada pasien karena pembesaran abdomen ya, tumor di abdomen, perutnya besar, tapi biasanya kaki dan tangannya kecil. Kemudian di sini ada komplikasi sekunder, misalnya pasien tumor otak bisa menimbulkan gangguan motorik dan lain-lain. Oke. Saya akhiri bagian yang pertama. Terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.